Puji Tuhan, jumpa lagi bersama program Kita Diberkati. Haleluya, haleluya. Hari ini Minggu tanggal 24 Mei 2020. Dari tempat ini saya ucapkan berkat buat kita sekalian. Haleluya, selamat hari Minggu dan Happy Sunday. Selamat beribadah dari rumah. Saya percaya hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, renungan kita hari ini saya beri judul bagaimana menghadapi dunia ini. Haleluya. Nah, sebelum kita akan baca firman Tuhan, ada iklan lewat. Jangan lupa like dan subscribe. Yang belum, yang sudah, terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Nah, dalam Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai ayat 33, cukup panjang ya. Kalau kita baca semua ini, waktu akan habis. Nanti saudara akan baca ayat-ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari Minggu berbahagia ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, judul yang saya berikan ini adalah bagaimana menghadapi dunia ini. Nah, kita tahu bersama bahwa dunia sekarang ini makin hari bukan makin baik tapi makin jahat, saudara. Ya. Karena dunia ini Alkitab bilang dikuasai si jahat. Itu sebabnya mau tidak mau, suka tidak suka, saudara, tetap kita akan menghadapi keadaan dunia seperti ini. Tapi kita bersyukur, kita punya Allah yang hidup, kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Ya, luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah mengecewakan kita, dan Dia tidak pernah menolong kita. Haleluya. Karena Dia Tuhan yang setia. Ya, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Apa yang Dia janjikan, saya percaya Dia pasti akan digenapi. Karena Dia adalah Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kita menghadapi dunia ini? Dari ayat-ayat yang kita baca, saudara, ini dari Matius 10 ayat 16 sampai 33, saudara. Yang pertama, di ayatnya yang ke-16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Nah, poin yang pertama, menghadapi dunia ini kita harus cerdik, tapi harus tulus juga. Amin. Karena kalau hanya cerdik, tidak ada ketulusan, maka itu yang saya beri nama licik, saudara. Ya, jadi harus cerdik dan tulus seperti burung merpati. Cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Itu harus ada dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa atasi keadaan situasi kondisi dunia ini. Haleluya. Karena saya percaya ada bersama dengan Tuhan, semua akan berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, di ayatnya yang ke-17, kita harus waspada. Kenapa kita harus waspada? Karena di dalam Alkitab, tetapi waspada terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya, saudara. Jadi di sini Tuhan ingatkan kita menghadapi dunia ini harus waspada. Waspadalah, waspadalah. Haleluya. Karena musuh itu, serangan itu datang silih berganti. Berkali-kali saya bilang, yang satu belum bisa diselesaikan, sudah datang yang lain. Bawa rombongan lagi, saudara. Maka dari itu kita harus tetap waspada. Haleluya. Kita harus tetap berjaga-jaga. Ya, saya percaya kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, pasti pertolongan Tuhan akan terus ada di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, di sini saya catat dari ayat 19 dan sampai 20, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukankah hari Kamis kemarin adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudara? Dan Dia berfirman, Dia tidak akan meninggalkan, sebelum Dia naik, Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tetapi Dia akan kirim Roh penolong bagi kita, yaitu penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, saudara. Makanya diperintahkan untuk kita harus tinggal di Yerusalem, ya, selama 10 hari di sana. Kita tidak boleh keluar kemana-mana. Kita hanya menanti pencurahkan Roh Kudus
yaitu janji Bapa itu di dalam kehidupan kita. Saudara, yang dimaksud kita harus jangan tinggalkan Yerusalem, maksudnya jangan tinggalkan doa, jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan memuji, jangan tinggalkan hal-hal yang Tuhan perintahkan untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka saya percaya janji Bapa, Roh Kudus akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu kalau sudah dicurahkan buat kita untuk apa? Kalau kalau Roh Kudus turun atas kamu, Kisah 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa. Ya, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Ya, kuasa untuk apa ini? Kuasa untuk bersaksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia, ujung bumi. Dan ujung bumi itu di mana kaki kita berpijak. Harus tetap memberitakan kabar baik, harus tetap memberitakan kebenaran. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada banyak orang sudah terima Roh Kudus, tapi dia tidak berani untuk memberikan kesaksian. Kenapa? Saudara, jangan pernah takut. Karena apa? Roh Kudus itu diberikan dalam kehidupan kita untuk bersaksi. Ya, dunamis, ada kuasa, saudara. Jadi tidak perlu kita takut. Ya, ini juga cara yang ketiga untuk kita menghadapi dunia ini, saudara, yaitu kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan yang keempat, kita harus bertahan. Waduh, ya, seorang petinju, saudara, sebelum dia bertanding, dia sudah latih kehidupannya, dia sudah latih daya tahan tubuhnya, fisiknya, mentalnya, dan sebagainya, saudara. Karena apa? Tujuannya supaya ada daya tahan tubuh menghadapi serangan-serangan lawan, saudara. Nah, dunia ini bagaikan musuh kita, saudara. Ya, musuh yang yang ditunggangi oleh iblis, saudara. Ya, makanya kita boleh ada di dalam dunia ini, tetapi kita jangan serupa dengan dunia ini. Karena kita ini adalah warga kerajaan Allah. Di dunia ini kita hanya numpang. Di dunia ini kita hanya apa? Kita hanya kontrak, saudara. Hanya sementara. Maka dari itu pergunakan waktu-waktu yang ada ini, waktu yang ada ini supaya apa? Jangan diambil alih oleh si jahat, sehingga kita akhirnya tidak mengalami pengalaman yang baru di setiap hari. Karena janji Tuhan dalam kitab Ratapan selalu baru tiap hari berkat Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus bertahan, saudara. Kalau bicara tentang daya tahan itu kita membutuhkan banyak hal. Salah satu adalah kita perlu kesabaran. Karena apa? Untuk daya tahan itu kita harus sabar, saudara. Ya, kita harus memiliki memiliki kekuatan ekstra dari Tuhan, ya, supaya kita mampu menghadapi keadaan dunia ini. Dan yang ke-5 di sini saya catat ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28, kita harus gagah perkasa. Haleluya. Menjadi seorang prajurit Kristus, kita harus gagah dan perkasa, saudara. Haleluya. Bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Itu ada dalam Mazmur 108 ayat 14 dan Mazmur 60 ayat yang ke-14. Bersama dengan Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir saya catat di sini 29 sampai 33. Haleluya. Kita harus mengakui Tuhan Yesus luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi kapan saja, di mana saja, Yesus kita harus akui dia hebat. Yesus kita harus akui dia adalah pertolongan, kota benteng, perisai kehidupan kita. Dan oleh namanya, nama Yesus, nama yang mematahkan kuasa setan penyakit, nama yang olehnya doa kita juga didengar, dan nama itu juga yang menghadirkan Bapa di sorga di dalam pertemuan, perkumpulan, dan ibadah kita. Karena di mana ada 2-3 orang berkumpul, nama Tuhan Yesus, nama Tuhan, Tuhan hadir di dalam pertemuan itu. Puji Tuhan, saudara. Nah, 6 poin ini adalah rahasia bagaimana kita menghadapi dunia ini, dunia yang semakin jahat ini. Dan saya percaya kalau kebenaran-kebenaran ini kita boleh miliki dan kita boleh praktekkan dalam kehidupan kita, maka saya percaya, haleluya, ya haleluya, kita akan lewati dunia ini dengan memuliakan Tuhan. Kita akan lewati dunia ini dengan pencobaan-pencobaan yang di dalamnya kita akan keluar sebagai seorang pemenang. Haleluya, haleluya. Kenapa? Bukan karena kita hebat, tetapi kita percaya karena kehebatan Tuhanlah yang telah melengkapi kita, sehingga kita bisa memenangkan di dalam pertandingan iman ini. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan, biar ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Dan saya simpulkan, saudara, ada 6 poin di sini, yaitu yang pertama,
kita Alkitab berkata tadi dalam ayat 16, kita harus cerdik dan tulus ya. Ingat, kalau hanya cerdik saja tanpa ada ketulusan itu licik ya, tidak boleh. Kita nggak mampu menghadapi dunia dengan licik. Kedua, kita harus waspada. Dan yang ketiga, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus untuk memberikan kesaksian bagi dunia bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Keempat, kita harus bertahan, ada kualitas daya tahan ya secara rohani untuk menghadapi roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Dan yang kelima, kita harus gagah perkasa bersama dengan Tuhan, kita akan cakap melakukan perkara-perkara besar. Dan yang terakhir, kita harus mengakui Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu menolong kita di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Puji Tuhan, biarlah renungan yang singkat ini boleh menjadi berkat di minggu yang berbahagia ini buat kita sekalian. Dimanapun Anda berada, saya percaya ini yang menjadi doa saya. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Nah, saudara yang sekasih dalam Tuhan, saya akan berdoa buat saudara. Dari tempat ini saya ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allahku, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Pada kesempatan ini Tuhan, hamba berdoa untuk teman-teman, saudara-saudara, sahabat, orang-orang percaya dimanapun berada yang sedang menyaksikan rekaman video singkat ini. Biar di dalam kelemahan mereka mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kalau mereka lagi sakit, Tuhan, kami percaya mereka terima kesembuhan. Karena oleh bilur Yesus, darah Yesus, segala penyakit disembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang berdosa, Tuhan ampuni. Dan yang belum bertobat, Tuhan juga mentobatkan kami untuk kembali ke jalan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba ucapkan berkat ini terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan program kita diberkati di kemudian hari. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.